Shalom, salam sejahtera buat kita semua, damai dan sukacita dan Roh Kudus menemani kita pada malam hari ini. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita mau dengar firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mau beristirahat. Sebelumnya Tuhan, kami juga mau mendengar firman-Mu yang kudus. Bukakan hati dan pikiran kami, agar kami mengerti isi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini firman Tuhan diambil dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10. Saya akan membacakannya untuk kita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tema pada malam hari ini, mahkota kehidupan. Takut merupakan suatu respon terhadap suatu stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Rasa takut merupakan salah satu emosi dasar di manusia. Selain rasa marah, sedih, dan bahagia, dapat disimpulkan bahwa ketakutan adalah suatu tanggapan emosi seseorang terhadap suatu ancaman. Saya yakin kita semua sebagai manusia pasti pernah mengalami ketakutan atau rasa takut. Rasa takut yang dialami setiap orang berbeda-beda, tergantung dari responnya terhadap suatu keadaan tertentu. Ketika rasa takut menguasai seseorang, biasanya orang itu tidak dapat berpikir dengan logis. Ketika ketakutan muncul, ada kalanya seseorang bisa mengambil langkah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, ketika seorang takut oleh binatang dan ada binatang yang tidak disukainya mengejar, orang tersebut akan mengeluarkan umpatan atau kata-kata kasar lainnya. Ketika seseorang takut akan hari esok karena harus membayar hutang, orang tersebut akan mencari cara untuk mendapatkan uang, misalnya dengan mencuri. Saya pun pernah mengalami rasa takut, dan ketika rasa takut itu semakin membesar, akhirnya saya berbohong untuk menutupi ketakutan yang saya rasakan. Lalu sebenarnya mengapa seseorang bisa merasa takut? Seseorang bisa merasa takut karena merasa sedang berhadapan dengan sesuatu, bahkan seseorang yang jauh lebih kuat, jauh lebih besar, dan jauh lebih dibandingkan kita. Lebih besar orang itu dan lebih berkuasa. Orang tersebut merasa dirinya yang terkadang itu lemah, kecil, tidak berdaya, dan tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa untuk menandingi hal tersebut, untuk mengalahkan sesuatu yang membuatnya ketakutan. Bisa saja ada seseorang melakukan ancaman atau serangan terhadap diri kita, sehingga kita merasa dalam bahaya dan sekuat tenaga berusaha untuk melindungi diri dari ancaman tersebut. Misalnya saja seseorang divonis oleh dokter bahwa ia memiliki penyakit berbahaya dan usianya tinggal 2 bulan lagi. Apa yang harus dilakukan orang
tersebut, pasti orang itu akan ketakutan dan berusaha semaksimal mungkin, bahkan rela mengeluarkan banyak uang agar penyakitnya bisa sembuh. Dan ia bisa hidup berharap lebih lama lagi. Mengapa bisa begitu, saudara-saudara? Ini karena apa yang dialami dan dirasakan bukanlah sesuatu yang besar dan mengancam diri kita. Dalam Lukas 12 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Dalam ayat tersebut telah jelas disebutkan bahwa kita tidak perlu takut akan apapun. Yang perlu kita takuti adalah Tuhan Allah kita yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kita. Macam-macam ketakutan. Setiap manusia tentunya akan mengalami rasa takut. Rasa takut itu wajar, memang diperlukan untuk memberitahukan kita akan adanya suatu bahaya. Sehingga dengan adanya rasa takut itu kita menjadi waspada. Waspada akan suatu hal yang mengancam. Namun ketika ketakutan itu sudah benar-benar menguasai kita, kita harus mencoba menghilangkannya. Karena ketakutan dapat membahayakan kesehatan kita, dan rasa takut itu sudah tidak wajar. Saudara-saudari, cara untuk mengatasi rasa takut, ketakutan yang dimiliki oleh manusia tentunya harus diatasi. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Yang pertama, memiliki iman di dalam Yesus. Dalam Matius pasal 8 ayat 26, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Sekarang, mari balikan pertanyaan itu kepada kita. Jika Tuhan bertanya seperti itu, apa yang akan kita jawab? Ketika kita memiliki iman kepada Yesus, kita pasti tidak akan takut untuk menjalani hidup ini. Kita akan percaya kepada Tuhan yang memelihara kita dan menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang kedua, memiliki kesetiaan sampai akhir kepada Yesus. Dalam Wahyu 2 ayat 10, Yesus menyuruh kita untuk setia sampai mati kepadanya. Ketakutan yang kita rasakan merupakan rencana iblis untuk menjauhkan kita dari Allah. Ketika manusia merasakan rasa takut, manusia akan melakukan tindakan yang tidak berkenan dan seturut firman-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Allah sampai akhir hidup kita. Jangan biarkan iblis berhasil memisahkan kita dari kasih Allah. Hanya rasa takut yang kita miliki memang benar jika ketakutan itu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam diri manusia. Rasa takut itu bahkan bisa saja muncul setiap hari dalam kehidupan manusia. Baik memang memiliki rasa takut karena rasa takut merupakan suatu respon kita terhadap suatu keadaan yang dapat membahayakan bagi kita. Namun, jika kita terus membiarkan ketakutan itu menguasai kita, justru ketakutan itu akan membuat kita bisa melangkah kita ke depannya. Ketakutan itu menghalangi kita untuk mendapatkan kasih dan kuasa Allah. Jika kita takut akan hari esok atau masa depan yang akan kita hadapi kelak, ingatlah
bahwa Tuhan telah menjamin masa depan kita. Bahkan dalam Matius pasal 6 ayat 34 disebutkan demikian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Hari esok yang kita jalani sudah Tuhan atur. Satu hal yang perlu diingat, bahwa dalam segala keadaan, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, Tuhan selalu menyertai kita. Jangan merasa kita sendirian dan tidak memiliki siapa-siapa. Tuhan selalu berserta kita di setiap detik kehidupan kita. Bahkan selai rambut yang kita miliki, Tuhan tahu jumlahnya. Jangan biarkan ketakutan yang kita miliki justru menghalangi kita untuk merasakan kasih Bapa di surga. Agar kita tidak merasa takut, senantiaslah dekat dengannya, karena ketenangan akan kita dapatkan jika kita selalu dekat dengannya. Ketika ketakutan terus ada, ketakutan hanya membuat kita lemah dan kalah sebelum mencoba. Bahkan kita bisa menjadi lupa akan hadirnya penyertaan Tuhan. Mari kita buang rasa takut itu. Kita ganti ketakutan yang kita miliki dengan keberanian dari kuasa Allah. Daripada kita takut akan hari esok atau akan apa yang akan terjadi dengan diri kita, lebih baik kita gantikan dengan rasa takut itu, memohon kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk mengalahkan ketakutan yang kita alami. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini yang membuka hati dan pikiran kami agar selalu setia dan jangan takut akan apapun di dunia ini. Kami percayakan hidup kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Jagalah tidur kami pada malam hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan. Ampuni akan salah kami, agar kami selalu mendapatkan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom.